Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, EduFriends. Uh, Perkenalkan, nama saya Lulu Afifah Sani. Di sini sebagai tutor bahasa Indonesia yang akan membersamai teman-teman belajar soal-soal tentang UTBK. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga selalu semangat, sehat, dan bahagia ya. Nah, Oke, malam ini kita belajar soal-soal PBM yang ada di UTBK ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan waktu belajar kita. 30 menit ke depan kita membahas soal-soal dan beberapa materi sedikit tentang PBM dan tentang UTBK. Kemudian nanti ada live chat, teman-teman bisa bertanya di situ, bertanya apa saja tentang materi yang sudah saya paparkan nanti setelah pemaparan ini. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh ke PBM, yuk PDKT-in dulu UTBK tuh terdiri dari apa aja sih? Kalau kemarin itu TPS, tes TPS terdiri dari 4 bagian. Nah, PBM menjadi salah satunya. 4 bagian itu ada PU, pengetahuan umum, ada PK, pengetahuan kuantitatif, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, dan ada PBM yang insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa saja sih yang sekiranya perlu dipelajari atau perlu lebih didalami tentang PBM dan gimana sih model-model soalnya, seperti itu ya. Oke, beberapa ada yang keliru antara PPU dengan PBM karena sama-sama teks, sama-sama bacaan, tapi perlu teman-teman bedakan, PPU itu menggunakan logika, sedangkan PBM itu menggunakan teori-teori bahasa Indonesia. Nah, kenapa PBM menjadi salah satu yang diujikan di UTBK? Karena PBM itu untuk menguji seberapa baik atau seberapa bagus bahasa teman-teman, sekiranya nanti bisa untuk bekal di perkuliahan, karena di perkuliahan ada banyak sekali tugas-tugas teks, tugas-tugas laporan, dan itu bahan utama atau syarat utamanya adalah dengan bahasa, disusun dengan bahasa. Jadi PBM menjadi salah satu yang diujikan, salah satunya karena untuk persiapan masuk ke dalam dunia perkuliahan, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa lemah di bagian PBM, jangan khawatir, kita belajar sama-sama di sini pelan-pelan. Pasti bisa, pasti nanti kakak kasih tahu tips atau gimana sih caranya menaklukkan soal di PBM ini. Jadi jangan menyerah dulu dengan soal-soal bahasa Indonesia yang suka bikin bingung, pasti ada solusinya. Oke, ini. Nah, di PBM ini ada apa aja sih? Di PBM ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama adalah pemahaman bacaan, yang kedua adalah menulis. PBM sendiri kan pemahaman bacaan dan menulis, jadi otomatis langsung dibagi menjadi 2 itu, dan masing-masing poin tersebut mempunyai hal-hal atau bagian-bagian yang mungkin akan atau mungkin dikeluarkan dalam soal-soal. Kalau pola yang sudah-sudah seperti ini yang dikeluarkan. Kalau di pemahaman bacaan itu biasanya mengenai struktur teks. Nah, apa aja sih biasanya kalau yang di struktur teks itu? Kalau soal yang sudah-sudah di struktur teks itu pertanyaannya terkait dengan karena ini pemahaman, jadi ini model soal-soal yang tidak perlu hafalan. Jadi teman-teman benar-benar fokus dengan bacaan tersebut dan kemudian jawabannya ada di dalam teks tersebut. Jadi dalam teks ini yang dituntut adalah bagaimana teman-teman memahami bacaan tersebut dengan sangat baik. Nah, nanti di akhir insya Allah saya akan memaparkan gimana tips-tips untuk mengerjakan soal pemahaman bacaan ini. Nah, untuk malam ini saya akan lebih fokus ke dalam menulis di ejaan, karena itu yang menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah sama-sama pernah belajar itu, ini bagian yang lumayan
sulit tentang ejaan. Jadi nanti banyak yang keliru, bingung, nggak tahu teorinya. Jadi nanti malam ini kita kupas di bagian ejaan, tapi beberapa tips nanti ada di bagian pemahaman bacaan. Nah, kembali lagi ke pemahaman bacaan. Struktur teks apa aja sih biasanya yang dikeluarin, atau soalnya tuh model seperti apa? Pertama, biasanya menentukan judul. Jadi ada teks tanpa judul. Teman-teman diminta untuk memahami bacaan tersebut, kemudian diminta untuk ini judulnya apa. Dari teks itu, judul yang cocok itu apa. Terus kemudian selain itu ada gagasan pokok dan kalimat utama. Itu pelajaran yang sudah sangat familiar, saya kira, gagasan pokok dan kalimat utama. Mungkin nanti kakak akan memberikan tips bagaimana menentukan gagasan pokok atau menentukan kalimat utama. Ada di tips nanti setelah membahas soal ejaan. Terus kemudian selain gagasan pokok dan kalimat utama, biasanya yang ditanyakan adalah isi teks. Jadi ada teks, terus kemudian inti dari teks tersebut atau informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah, itu biasanya seperti itu. Jadi teman-teman mau tidak mau harus membaca teks tersebut untuk mengetahui isi atau inti teks itu. Nah, yang terakhir biasanya juga ditanyakan kesimpulan. Kesimpulan, bagaimana sih? Biasanya kalau kesimpulan itu tidak tersurat tapi tersirat, berupa interpretasi, bisa saran. Pokoknya kalau mengenai pemahaman bacaan, mau tidak mau teks tersebut harus dibaca, harus dipahami betul-betul. Nah, beberapa aspek-aspek yang mungkin akan keluar menjadi sebuah pertanyaan dalam bentuk apapun, misalnya berikut yang merupakan berikut yang termasuk informasi ke dalam teks. Pertanyaannya bisa macam-macam bahasanya, tapi intinya, kalau saya sudah memahami soal-soalnya, intinya ada di 4 ini. Penentuan judul, ada di gagasan pokok dan kalimat utama, ada isi teks, dan kemudian ada kesimpulan. Oke, itu di bagian pemahaman bacaan. Terus kemudian di bagian menulis, itu ada ejaan. Sebenarnya di sini sudah ada kuncinya. Ejaan itu porsi paling besarnya ada di PUEB. Teman-teman mungkin ada yang masih asing dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu bisa di-download di website Kemendikbud. Di situ sudah jelas beberapa peraturan-peraturan penggunaan ejaan, tapi malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang beberapa ejaan yang banyak keliru atau banyak salah-salah penulisannya. Banyak yang keluar tapi pada bingung seperti itu. Nanti setelah ini akan ada soalnya. Oke, kembali lagi, kalau ejaan itu biasanya yang keluar itu apa aja sih? Kalau ejaan itu selain tadi itu yang PUEB itu ada penggunaan tanda baca itu. PUEB termasuk ke dalam penggunaan tanda baca. Terus selain itu ada kata baku tidak baku juga. Itu juga mau tidak mau harus dihafalkan, dan kalau kata baku tidak baku itu merujuknya ke dalam KBBI, Kamus Besar. Terus kemudian konjungsi, penulisan konjungsi ini sering banget keluar. Beberapa nanti juga ada soalnya. Terus kemudian ada penulisan imbuhan. Jadi antara kata dasar, kata imbuhan. Biasanya di soal itu diminta ada paragraf, kemudian ada kata yang terumpang. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk melengkapi kata berimbuhan di dalamnya. Nah, nanti kata imbuhan yang pas itu, yang sesuai atau yang cocok itu yang mana? Yang benar gitu, yang mana? Itu biasanya berkaitan dengan kelas kata ya. Ada kelas kata verba atau kata kerja, nomina, kata benda, atau adjektiva atau kata sifat. Nanti tinggal disesuaikan dengan jenis teksnya. Kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Apakah rumpang itu memerlukan kata kerja atau kata benda atau kata sifat dan lain-lain. Itu biasanya penulisan imbuhan, model soalnya seperti itu. Paham ya tentang PBM? Cakupannya kurang lebih seperti ini. Bagian kanan, bagian menulis, mau tidak mau ini harus dihafalkan. Bagian kiri,
tidak harus dihafalkan, tapi nanti saya kasih tahu tips-tipsnya mengerjakan soal yang bacaannya biasanya panjang ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kita langsung ke latihan soal. Kita bahas bersama-sama latihan soalnya. Ini tentang penggunaan tanda baca, tanda koma. Di sini disajikan satu kalimat, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Nah, koma ini pertanyaannya adalah sebab penggunaan. Nah, pertanyaan dari konjungsi bermacam-macam, salah satunya adalah sebab penggunaan. Selain sebab penggunaan, biasanya teman-teman diminta untuk apakah kalimat ini sudah betul atau belum. Nah, ini model yang lain. Ini salah satu modelnya adalah teman-teman diminta untuk kenapa sih koma ini dipakai di kalimat tersebut? Kenapa harus memakai koma? Nah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama adalah karena adanya konjungsi, terdapat unsur-unsur pemerincian, pemisahan anak kalimat dan induk kalimat, pengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi, pengapit penyebaban. Oke. Kalau misal teman-teman tidak membuka PUEB atau tidak hafal sebab-sebab penggunaan tanda koma, saya kira teman-teman akan memilih yang jawaban E, pengapit penyebaban. Karena di situ ada sebab, karena baik hati itu sebab, terus koma, dia mempunyai banyak teman. Padahal belum tentu jawabannya itu. Terus bagaimana nih cara menjawab soal yang model begini? Nah, ini kan tanda koma. Berarti mau tidak mau teman-teman harus merujuk pada ini, 13 kaidah penggunaan tanda koma. Oke, tanda koma ada 13 kaidahnya. Nggak apa-apa, ini termasuknya banyak, tapi ini yang menjadi yang lumayan paling banyak di antara tanda titik atau tanda titik koma atau tanda-tanda yang lain. Koma ini termasuk yang paling banyak, jadi dia sering dimunculkan dalam soal karena mau tidak mau kita harus menghafalkannya. Nah, mau tidak mau kan ini persoalan tentang tanda koma. Nah, kita tidak bisa menjawab serta-merta misal pengapit penyebaban. Apakah iya? Kita harus mengacu dulu kepada sumbernya langsung. Ini sumber dari PUEB, ada 13 kaidah penggunaan tanda koma, tapi saya akan memaparkan 7 saja, 7 dulu, nanti untuk mengantarkan menjawab soal ini. Oke. Karena waktu dari sekarang sampai UTBK masih lumayan lama, jadi saya harap teman-teman masih ada waktu untuk menghafalkan beberapa hal-hal seperti ini di dalam PUEB, karena ini sangat penting ketika teman-teman sudah hafal, ya itu teman-teman sudah seperti memegang kuncinya. Jadi tidak perlu menebak-nebak jawabannya apa, atau kayaknya yang E deh, kayaknya yang E karena di situ ada penyebaban karena baik hati, terus kemudian yang paling pas kayaknya yang padahal belum tentu. Kita harus merujuk pada sumbernya yang jelas. Seperti itu. Terus kemudian coba kita lihat yang ini saya hanya memaparkan setengahnya dari 13. Nanti teman-teman bisa buka sendiri, bisa belajar sendiri, atau sekarang bisa dibuka. Teman-teman nanti kalau misal ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di live chat di akhir pembelajaran nanti. Oke, ini di antara 7 ini ada yang menjadi salah satu jawaban dari soal yang sebelumnya. Coba kita lihat. Yang nomor 1, sebab penggunaan tanda koma karena dia berada di antara unsur pemerincian. Apakah kalimat tersebut berada di antara unsur pemerincian? Saya kira tidak, karena unsur pemerincian biasanya ada koma-komanya, misalnya seperti saya membawa sapu, membawa sapu lidi, membawa sapu, koma, sapu lidi, koma, ada barang-barang yang dirincikan. Seperti itu. Itu yang nomor 1. Nah, di sini juga ada, terdapat unsur-unsur pemerincian. Berarti jawabannya bukan B.
Oke, kemudian yang kedua, sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan. Apakah iya? Coba kita lihat. Ternyata tidak, bukan itu. Terus kemudian memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Ini teman-teman ada konsep tambahan antara anak kalimat dan induk kalimat. Oke. Ketika induk kalimat adalah ketika ada subjeknya di depan, subjeknya berupa nomina, terus kemudian ada induk kalimat dan anak kalimat itu berada di antara kalimat majemuk ya teman-teman. Kalimat majemuk itu ada konjungsinya. Nah, konjungsinya itu biasanya di belakang. Di depan itu ada subjek dulu, terus kemudian konjungsi, terus kemudian menjadi ada anak kalimatnya di belakang konjungsi itu. Akan tetapi, konjungsi itu bisa dipindah ke depan, dan induk kalimatnya itu bisa dipindah ke belakang, terus kemudian bisa dipisahkan dengan koma. Itu kaidah nomor 3. Misalnya ini. Sebenarnya ini kan induk kalimatnya. Dia mempunyai banyak teman. Sebenarnya dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Karena dia baik hati. Nah, induk, terus ini anak kalimatnya. Nah, kalau ini karena kan konjungsinya. Kalau konjungsinya dipindah ke depan, berarti anak kalimatnya pindah ke depan, ini konjungsinya ada di depan, terus kemudian induknya ada di belakang. Untuk memisahkannya itu diperlukan tanda koma. Berarti sudah jelas jawaban dari soal nomor 1 adalah yang C, pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Diingat-ingat teman-teman, anak kalimat itu yang konjungsinya ada di depan. Itu berarti anak kalimat ada di depan, kemudian induknya ada di belakang. Kalau dia subjeknya di depan, dia mempunyai banyak teman, nah itu induk kalimat, terus karena dia baik hati, nah itu berarti induk anak, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Terus kemudian tadi sudah terjawab yang C, terus kita lanjutkan dulu ya pembahasannya. Yang nomor 5 ini untuk memisahkan petikan langsung. Misal ibu berkata, koma, terus kemudian kan kadang di novel itu atau di dialog-dialog ada seperti itu. Ibu berkata, koma, terus kemudian petikan. Nah, kemudian petikan langsung. Terus kemudian memisahkan nama yang ada di daftar pustaka, nama yang dibalik ya. Teman-teman sudah tahu kalau misal ada dua unsur nama, namanya dibalik, yang di belakang jadi depan. Terus kemudian ada mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Keterangan tambahan itu misalnya Ani, anak kembang desa sini, misal kembang desa X nama desa, Ani, kembang desa. Jadi ada keterangan tambahan di situ. Atau misalnya Jokowi, Presiden Indonesia. Nah, itu kan ada keterangan, ada nama, terus kemudian ada keterangannya, itu namanya keterangan tambahan atau oposisi. Untuk itu juga diperlukan tanda koma, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini jawabannya C, pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Lanjut. Oke, karena ini ada di... Nah, ini juga ada bentuk lain dari UTBK biasanya seperti itu. Apakah tidak perlu diperbaiki? Apakah diperbaiki dengan pilihan yang tersedia? Itu bahasa-bahasa UTBK. Oke, ini dua soal ya, soal nomor 2 dan soal nomor 3. Kita ke soal nomor 2 terlebih dahulu. Di sini ada Kabupaten Wonosobo. Berarti ini kaidah penggunaan huruf kapital. Terus langsung saja yang nomor 3 sekalian. Begitupun, berarti ini bisa kita lihat kaidah penggunaan partikel pun. Ini banyak sekali
apa namanya, keliru-keliru biasanya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Oke. Sama seperti tadi, tanda koma, huruf kapital juga menjadi salah satu yang paling banyak. Ada 13 kaidah, tapi sama yang lainnya, huruf-huruf yang lainnya atau huruf miring, huruf yang lain itu tidak lebih banyak dari 13. Kayaknya kapital ini yang paling banyak. Jadi biasanya sering sekali dimunculkan. Jadi harus hafal ke-13-nya untuk mendapatkan kunci pemahaman tentang penulisan huruf kapital, teman-teman. Oke, saya langsung aja di situ. Tadi kan nama geografi ya, ada salah satu kaidah untuk menjawab soal yang tadi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang diikuti oleh nama diri. Oke, tadi kan di sini Kabupaten Wonosobo. Ini kabupaten nama geografi, kemudian diikuti oleh nama diri, Wonosobo. Harusnya berarti kabupaten K-nya ini kapital ya. Oke. Tapi ada pengecualian di sini. Nih, kalau misal kecamatan juga kapital, sungai, gunung, laut, itu nama-nama geografi yang diikuti oleh nama, itu kapital. Tapi ketika dia tidak diikuti oleh nama diri, hanya sungai, gunung, kecamatan, kabupaten, itu tidak kapital kalau tidak diikuti oleh nama diri. Berarti yang nomor 3 itu sudah terjawab ya. Jawabannya ada di B, Kabupaten Wonosobo. K-nya kapital, huruf W-nya kapital. Terus kemudian kaidah penggunaan partikel pun. Itu ada 2 kaidah penggunaan partikel pun, dirangkai dan dipisah. Di sini dirangkai ya, ini dirangkai. Apakah dirangkai ini sudah benar, tidak perlu diperbaiki, atau diperbaiki dengan pilihan-pilihan ini? Apakah dipisah dengan kapital, apa dipisah dengan tanda cetak miring? Coba kita lihat. Penggunaan kaidah partikel pun itu ada 2, dirangkai. Dirangkai itu ketika pun itu mempunyai arti sendiri. Misal berarti juga atau saja. Misal itu, saya pun, itu saya juga, atau apapun, apa saja. Nah, terus ada yang dipisah juga. Maaf, ini terbalik. Maaf, terbalik. Ini dipisah, ini dirangkai. Oke. Dipisah ketika dia mempunyai arti sendiri. Misalnya pun itu berarti juga atau berarti saja, apapun atau saya pun. Kemudian dirangkai ketika pun itu merupakan unsur kata penghubung. Misalnya meskipun, walaupun, adapun. Nah, meskipun di punnya itu kan tidak mempunyai arti sendiri ya. Jadi dia penulisannya dirangkai. Walaupun juga tidak punya arti sendiri punnya, atau meski saja atau meski juga kan tidak. Jadi dia memang sebagai unsur kata penghubung si pun itu. Coba kita lihat di soalnya. Begitupun mungkin begitu juga. Nah, bisa ya kalau dia punya arti sendiri, berarti penulisannya dipisah. Ini salah. Ini perlu diperbaiki dan penulisannya dipisah. Penulisannya tetap tidak menggunakan kapital dan tidak perlu dicetak miring. Jadi jawabannya ada di B. Begitupun. Begitu juga pun ini berarti juga di sini. Oke. Nah, itu. Kabupaten Wonosobo dan begitupun. B. Dipisah. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini masih tentang ini tentang kata gabungan atau kata berimbuhan, penulisan kaidah penulisan kata berimbuhan. Yang pertama
orang tuanya ini, apakah orang tuanya ini penulisannya sudah benar seperti ini? Atau ada pilihan lain? Dipisah, atau menggunakan kapital dipisah, atau dipisah semuanya seperti ini. Coba kita lihat pembahasannya. Ini. Sama seperti kaidah penggunaan pun, ini kaidahnya adalah penulisan imbuhan pada kata majemuk ya teman-teman. Orang tua itu kan kata majemuk, ada orang sama orang dan tua itu. Contoh lainnya misalnya rumah sakit, terus rumah makan, terus rumah dan lain-lain. Pokoknya ada dua gabungan kata yang maknanya satu, seperti itu. Nah, kalau ada kasusnya seperti itu, ketika dia mempunyai imbuhan, mendapatkan imbuhan, itu ada kaidahnya. Nah, kalau mendapatkan hanya mendapatkan awalan atau akhiran saja, misalnya ini tadi orang tua kan hanya mendapatkan akhirannya. Nah, itu penulisannya dipisah, tetap dipisah. Orang spasi tuanya, seperti itu. Seperti ini, orang tuanya. Akan tetapi, ketika kata majemuk itu mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir, itu penulisannya dirangkai menjadi satu. Contohnya di sini ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu asal katanya, kata majemuknya itu kan tanggung jawab. Tanggung spasi jawab. Nah, dia mendapatkan imbuhan per dan akhiran an. Nah, pertanggungjawaban dia mendapatkan awalan dan akhiran. Nah, penulisannya dirangkai seperti ini, pertanggungjawaban. Terus kemudian soal selanjutnya ini di sini diminta untuk melengkapi konjungsi atau kata hubung. Oke. Ngomong-ngomong soal konjungsi atau kata hubung itu ada banyak sekali. Coba kita lihat dulu pembahasannya. Konjungsi itu ada banyak sekali kalau teman-teman mau belajar atau mendata atau mencatat tentang konjungsi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah konjungsi itu kalau berdasarkan penulisannya itu ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat itu konjungsi yang ditulis setelah tanda titik. Jadi satu kalimat selesai, titik, terus kemudian ada konjungsi, terus diikuti tanda koma. Misalnya, oleh karena itu. Akan tetapi, itu merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian ada konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat itu adalah konjungsi yang berada dalam satu kalimat. Kalau antar itu berbeda kalimat, dia sebagai penghubung tapi berbeda kalimat. Nah, kalau intra kalimat, dia berada di dalam satu kalimat. Gampang ya biasanya. Ada konjungsi dan, kata hubung dan, atau, dan ada banyak sekali. Kalau mau dicari dan dihafalkan konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian menurut fungsinya dalam kalimat juga ada banyak sekali, seperti misalnya konjungsi korelatif. Ada konjungsi korelatif itu konjungsi yang mempunyai keterkaitan ya teman-teman. Terus kemudian ada konjungsi kausalitas, konjungsi sebab akibat, biasanya karena, akibatnya, dan lain-lain. Terus konjungsi temporal, konjungsi yang menunjukkan tentang waktu, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Ini hanya sebagian kecilnya konjungsi menurut fungsi dalam kalimat itu, konjungsi korelatif, konjungsi kausalitas, nah konjungsi temporal. Nah, ini di konjungsi korelatif ada pasangan-pasangannya. Misal bukan bla bla bla, koma, melainkan bla bla bla. Bukan itu pasangannya melainkan. Terus ada lagi baik, baik lalala, maupun bla bla bla. Nah, itu pasangannya. Jadi bukan itu pasangan melainkan, baik itu pasangannya maupun. Coba kita lihat di soal. Nah, di sini ada mengikuti pola
makanan bergizi seimbang bukan hanya. Nah, di sini ada bukan. Bukan hanya atau bukan. Tadi bukan itu pasangannya melainkan. Ya kan? Bukan itu pasangannya melainkan. Berarti di sini jawabannya yang D. Kalau yang tadi yang nomor 4 berarti jawabannya ada yang C. Karena orang tua di sini tidak perlu menggunakan kapital, jadi jawabannya yang ini. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ini paham ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya lagi di live chat setelah pembahasan ini. Oke, ini jawabannya. Orang tuanya dan melainkan. Oke, itu tadi beberapa soal tentang penulisan atau bagaimana tata tulis, penggunaan tanda baca, penulisan kata berimbuhan, dan lain-lain. Nah, tadi saya udah memaparkan gimana sih kalau soal-soal yang memahami bacaan. Nah, ini sebenarnya ada tipsnya, tips untuk soal-soal pemahaman bacaan. Tapi inti dari untuk memahami bacaan adalah teman-teman harus banyak membaca, mau tidak mau. Jadi skill memahami bacaan itu lahir dari banyaknya membaca, seperti itu teman-teman. Jadi mau tidak mau, mumpung waktunya ini masih panjang, menuju UTBK, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktunya, misal tiap hari membaca berbagai jenis teks. Ada banyak sekali di internet, teman-teman bisa pilih-pilih di situ. Itu tips paling pentingnya adalah itu, banyak membaca. Gitu. Kalau teknisnya, yang pertama ada, kalau misal sudah berhadapan dengan soal, saran dari saya adalah baca soal terlebih dahulu. Jadi jangan gugup-gugup untuk langsung membaca teksnya yang panjang itu, kemudian tidak mengerti apa isinya. Jadi alangkah baiknya membaca soal-soal terlebih dahulu. Soalnya, jadi yang ditanyakan apa? Nah, misalnya ditanyakan di paragraf 2, teman-teman cukup membaca paragraf 2 saja. Misal dalam soal itu ada 3 paragraf atau 4 paragraf, biasanya triknya seperti itu. Terus biar shock duluan, atau biar nervous duluan, ini kok bacaannya banyak sekali gitu. Tapi tenang, teman-teman butuh membaca soal terlebih dahulu. Ketika dia ditanyakan paragraf 2, teman-teman hanya perlu membaca paragraf 2. Tapi ketika ditanyakan kesimpulan atau isi, itu mau tidak mau keseluruhannya harus dibaca. Nah, gimana nih caranya? Waktunya terbatas, gimana caranya membaca dengan mendapatkan jawaban dengan cepat. Nah, di sini ada juga skill membaca cepat atau scanning. Ini salah satu tipsnya untuk mengerjakan itu. Jadi teman-teman tidak perlu membaca dengan model membaca soal itu adalah cepat, beberapa kata bisa dilewati, maksudnya harus loncat-loncat katanya supaya teman-teman bisa memahami bacaan tersebut tapi tidak memakan banyak waktu. Itu. Nah, gimana nih caranya skill membaca cepat itu dilatih? Salah satunya ya itu tadi, kembali ke tips yang paling utama adalah teman-teman harus banyak membaca. Seperti itu. Nah, baca soal, kemudian membaca cepat atau scanning. Terus kemudian baca berbagai jenis teks banyak mungkin. Kalau teks itu ada beragam ya. Ada teks eksposisi. Teks eksposisi itu tentang pendapat, tentang fakta dan opini. Terus kemudian ada teks deskriptif teks. Nah, teks deskriptif atau pokoknya teman-teman harus tahu jenis-jenis teks itu apa saja, model-modelnya, contoh-contohnya teks itu seperti apa, dipahami. Jadi paham antara satu teks dengan teks lain. Ada banyak sekali jenis teks. Itu beberapa tadi yang saya paparkan, teks eksposisi, teks deskripsi, ada narasi, terus kemudian ada teks prosedur, dan lain-lain. Nah, ini biasanya nanti berkaitan dengan pertanyaan tentang isi atau
kesimpulan. Misal ada satu teks tertentu yang kesimpulannya merupakan saran. Nah, itu. Jadi teman-teman perlu memahami teks banyak jenis teks. Terus kemudian yang keempat, pahami berbagai jenis paragraf. Nah, ini berkaitan dengan penentuan kalimat utama dan ide pokok. Nah, jenis paragraf itu kan ditentukan oleh letak kalimat utamanya. Misalnya seperti paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu dia kalimat utamanya ada di bagian awal. Nah, terus kemudian ada paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di akhir. Ada paragraf yang campuran, itu ada di awal dan di akhir. Terus ada yang di tengah, namanya paragraf ineratif. Dan ada yang di keseluruhan, naratif, seperti itu. Jadi, teman-teman harus tahu itu berkaitan ya dengan yang 3 itu, jenis teks dan jenis paragraf. Nah, biasanya kalau misalnya teks deskriptif itu paragrafnya deduktif. Dia biasanya deskripsi. Jenis paragrafnya deduktif, kalimat utamanya biasanya ada di awal. Dan otomatis ide pokoknya juga ada di awal. Seperti itu, mudah-mudahan paham. Sudah selesai, mudah-mudahan paham. Kalau misal ada yang belum selesai, silahkan teman-teman langsung bertanya di live chat. Nanti saya akan membantu memecahkan kebingungan atau ketidakpahaman itu. Oke, saya cek live chat dulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang apapun, tentang ini, sebentar. Ini, nah ini, terutama ini, tentang apa saja yang masih bingung, tentang bacaan atau menulis, tentang struktur teks atau ejaan, masih ditunggu di live chat. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang bingung. Oke, ada yang tanya ini, Kak, bedanya naratif, deskriptif, eksposisi bisa diulang nggak? Oh, baik. Oke, Kakak akan jelaskan. Berarti tadi ada di bagian belakang lagi ya. Maaf. Ini ya. Ini salah satu teks adalah pahami berbagai jenis paragraf. Ini bentar. Naratif itu adalah yang kalimat utama atau ide pokoknya itu menyeluruh. Naratif itu biasanya ada alurnya. Cerita paragraf naratif itu narasi, ada alur, itu naratif namanya. Jenis paragraf naratif, kalimatnya menyeluruh. Terus kemudian deskriptif. Deskriptif itu biasanya mendeskripsikan sesuatu. Terus kalau jenis paragrafnya biasanya kalau teks deskriptif itu adalah deduktif. Dia kalimat utamanya ada di awal. Khusus ke umum, itu deskriptif. Di awal, terus deduktif terus. Terus kalau eksposisi itu adalah salah satu jenis teks. Eksposisi adalah salah satu jenis teks yang isinya adalah fakta dan opini atau dia pendapat-pendapat seperti itu, pendapat yang di-background oleh fakta-fakta. Nah, biasanya dia adalah jenis paragraf tergantung dipahami intinya. Biasanya deduktif bisa juga. Dia biasanya kalimat utamanya juga ada di awal. Karena biasanya ada pemaparan umum dulu, terus kemudian ada pengembangannya di situ. Kalau eksposisi.
Semoga paham ya, Marcelio Faiz. Kak, sering-sering dong live bahasa Indonesianya ya, insya Allah. Terus kemudian ada yang tanya lagi, tipe soal menentukan makna kata. Ini termasuk ke dalam tips ini. Teman-teman kalau sudah banyak baca, biasanya kan menemukan tuh beberapa kata yang kurang paham. Jadi mau tidak mau harus membuka kamus KBBI. Kalau versi online-nya KBBI 5. Itu di versi aplikasi, kalau yang dari Kemendikbud. Terus kemudian kalau dari online-nya itu ada kbbi.kemendikbud. Itu acuan resmi, KBBI yang resmi itu. Silakan teman-teman kalau ada makna kata yang masih kurang paham, bisa langsung merujuk ke KBBI tersebut. Tapi biasanya disesuaikan dengan paragrafnya, tidak langsung ini artinya apa, seperti itu. Terus kemudian, kalau bangsa kapital nggak, Kak? Bangsa itu nggak kapital. Bangsa, bahasa, suku. Suku, bangsa, bahasa. Itu tidak kapital. Ini yang sering sekali salah. Sering kali keliru. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Yang kapital itu hanya yang kapital tapi diikuti oleh nama itu geografi. Jadi kalau nama kabupaten, kecamatan, terus kemudian ada sungai, laut, terus kemudian diikuti oleh nama, misal Sungai Kapuas, itu berarti kapital geografi. Tapi kalau bahas suku, bangsa, bahasa, misal bahasa Indonesia ada di tengah-tengah paragraf itu tidak B-nya, huruf B tidak perlu kapital. S, misal suku Jawa, S-nya juga tidak perlu kapital. Bangsa, B-nya juga tidak perlu kapital. Misal bangsa Indonesia, ada di tengah-tengah itu, ada teks, kemudian ada kata itu. Itu ada di kaidah di PUEB juga. Terus kemudian, bagaimana bisa mengetahui soal yang memperbaiki teks? Ini juga sering ditemui di soal. Soal tentang mengetahui soal yang memperbaiki teks ya. Oh, lagi-lagi soal memperbaiki teks itu lebih ke penulisan kalau menurut kakak. Jadi biasanya kalau itu skill menulis, bukan memahami bacaan. Sebenarnya ada memahami bacaan, tapi biasanya kita tahu itu salah ketika kita tahu kaidah-kaidah penggunaan yang benar. Nah, kita tahu yang benar ketika ada yang salah, ada sesuatu yang mengganjal. Oh, ini salah nih. Seperti itu tipsnya. Kurang lebih kalau mengetahui ini yang salah, seperti itu. Terus ada lagi yang tanya, Kak, biasanya kan di soal ada pertanyaan, ejaan yang salah terdapat pada kalimat. Nah, itu tadi yang kakak jelasin itu, kita tahu itu salah atau benar ketika kita sudah menguasai atau memegang kaidah-kaidahnya. Saran dari kakak adalah tadi PUEB yang di-download di ini ada bentuk fisiknya, bisa di-download di websitenya Kemendikbud. Itu benar-benar kunci banget untuk menyelesaikan soal-soal terkait tulis-menulis. Ya, bisa sekitar 80%, karena di situ ada konjungsi juga, ada penulisan huruf kapital, tanda baca, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah paham isinya itu, PUEB itu, terus kemudian ketemu hal tahu kan, nah kita itu nggak tahu kalau itu salah atau enggak ketika kita nggak tahu kaidahnya, jadi bingung mana yang salah, mana yang benar, seperti itu. Jadi tips dari kakak atau saran banget dari kakak, mumpung waktunya masih banyak, teman-teman dijadwalkan untuk menghafalkan atau memahami tentang PUEB dan menghafalkan tentang konjungsi, tadi yang kak bilang konjungsi antar kalimat, konjungsi intra kalimat. Nah, itu sangat penting. Nah, di sini biasanya yang salah itu yang salah sering digunakan, tapi kita merasa itu sudah benar. Misalnya yang tadi bahasa Indonesia kan, kita merasa bahasa Indonesia kan B-nya pakai kapital. Nah,
I-nya itu udah pasti kapital, tapi B-nya itu kita merasa, oh B-nya kan kapital, seperti kan bahasa, seperti itu. Padahal di kaidahnya tidak seperti itu. Jadi, untuk mengetahui apakah ejaan itu salah atau benar, teman-teman harus memahami kaidah-kaidahnya, memahami konjungsi, memahami bagaimana kata imbuhan itu ditulis. Seperti itu. Yang lain, diulangi tentang macam-macam paragraf beserta pengertiannya. Oke, kakak ulangi lagi. Paragraf itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya, kakak luruskan lagi, ide pokok atau gagasan pokok itu berada di kalimat utama. Jadi intinya ide pokok dan kalimat utama itu menjadi satu kesatuan. Bedanya ide pokok itu versi singkatnya atau versi padatnya. Nah, satu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu yang ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal kalimat. Dia polanya dari khusus ke umum. Di awalnya itu intinya, inti dari yang mau dibicarakan, kemudian ke bawah itu kalimat penjelas. Seperti itu deduktif yang pertama. Terus yang kedua ada induktif. Kalau deduktif ada di atas atau di awal paragraf, kalau induktif itu ada di akhir. Biasanya dia model-model teks prosedur. Teks prosedur kan biasanya ada kesimpulan di akhir. Ada step by step, terus kemudian itulah cara misal membuat apa. Nah, itu biasanya inti kalimatnya ada di akhir. Biasanya biasanya kalau kesimpulannya ada di akhir itu namanya induktif. Terus kalau ada kalimat utama atau ide pokok gagasan utamanya ada di akhir itu induktif. Terus kemudian yang ada ada campuran. Campuran itu biasanya ada di awal dan di akhir. Teman-teman perlu tahu di awal itu nggak harus kalimat pertama. Biasanya bisa kalimat kedua. Nah, biasanya ini mengecoh. Bisa kalimat kedua, bisa kalimat ketiga. Nggak harus kalimat pertama, tapi sebagian besar atau kasus-kasus yang sudah-sudah itu kalimat pertama. Tapi tidak selalu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, terus kemudian tadi campuran. Campuran itu ada di awal dan di akhir. Ide pokok atau kalimat utamanya di awal dan di akhir. Terus kemudian ada yang di tengah, ineratif namanya, paragraf ineratif. Itu kalimat utamanya ada di tengah. Terus kemudian mungkin nanti teman-teman bisa searching atau googling jenis-jenis paragraf. Contohnya terutama untuk dibaca-baca, gimana sih kalau deduktif itu yang di tengah tuh gimana contoh paragrafnya gitu. Terus tadi ineratif ada di tengah, terus kemudian ada yang menyeluruh itu namanya naratif. Itu hampir menyeluruh. Semuanya tidak ada penjelas, tidak ada itu, semuanya intinya. Itu saling berkaitan, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Deduktif dulu, di awal deduktif, induktif di akhir, terus kemudian campuran, awal di akhir, ineratif di tengah, terus kemudian naratif di keseluruhan, seperti itu. Terus pertemuan selanjutnya membahas kata baku tidak baku ya. Oke, nanti karena ini waktunya terbatas, teman-teman kalau misal bingung bisa bertanya di grup ya. Nanti insya Allah kakak bantu. Terus kemudian ini ada yang tanya lagi bangsa. Tadi udah kakak jelasin. Suku, bangsa, bahasa itu tidak kapital. Nah, ini menarik. Oke, tahu Sumedang, pete Cina, kunci Inggris, sate Madura, ada gula Jawa juga. Itu ada nama-nama kota di situ, tapi ada pengecualian. Itu menjadi nama jenis. Nah, untuk nama jenis, penulisannya tidak perlu kapital. Nah, kaidah itu juga ada di PUEB, sudah lengkap pokoknya. Tahu Sumedang, kan ada jenis lainnya, tahu apa gitu kan. Terus tapi ada pengecualian juga di situ, misalnya batik Jogja, batik Pekalongan, itu menyatakan bahwa
batik itu berasal dari kota ini. Itu pengecualian batik. Tapi kalau misal kunci Inggris, misal kayak petai Cina atau tahu Sumedang, pisang Ambon, dan gula Jawa, itu mungkin awal-awalnya itu berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi semakin ke depan atau semakin seiring berjalannya waktu itu sudah termasuk ke dalam nama jenis. Misal gula Jawa. Gula Jawa itu kan ada gula pasir. Nah, jadi itu menjadi nama jenis. Walaupun mungkin pada dulu mungkin gula Jawa itu berasal dari gula yang berasal dari Jawa, dibuat di Jawa seperti itu. Tapi tetap penulisannya karena itu sudah dijadikan nama jenis, itu penulisannya tidak perlu kapital seperti itu. Paham ya? Cara cepat menentukan judul teks. Nah, cara cepat untuk menentukan judul teks itu gimana? Membaca paragraf dengan cepat. Oke, kalau judul itu harus mencakup keseluruhannya. Oh ya, kakak kasih tahu dulu nanti setelah ini, silakan teman, kalau ini udah selesai tanya jawabnya, ada kuis di grup, silakan dikerjakan. Di situ ada beberapa soal tentang konjungsi, tentang penulisan, ada menentukan judul juga. Ada yang sudah dibahas lah di sini. Jadi silakan dicoba soalnya untuk memperdalam. Oke, gimana caranya? Cara cepat untuk menentukan judul. Lagi-lagi kembali ke skill ini. Skill harus banyak membaca. Jadi untuk menentukan judul kita harus tahu inti dari apa yang dibahas sih. Tiap-tiap paragraf, tiap-tiap barisnya itu membahas soal apa. Nah, misal tiap-tiap baris itu membahas soal sejarah. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan sejarah apa gitu. Sejarah. Biasanya kalau yang dibahas berulang-ulang itu judulnya, maksudnya ada keterkaitan yang sangat erat ketika dia diulang-ulang terus, itu berarti kemungkinan besar itu judulnya. Seperti itu. Meskipun tidak selalu ya. Tipsnya ya harus paham bacaan. Nah, gimana paham bacaan? Harus latihan banyak membaca. Seperti itu. Oke, kakak yang orang tua tadi bisa diulang kok bisa dipisah dan huruf kecil. Oke, diulang lagi ya. Yang bagian orang tua. Ini. Sebentar. Oke, ini ya. Tadi orang tuanya ya, penulisannya pertanyaannya orang tuanya apakah itu tetap dipisah atau apakah itu tetap tadi soalnya kan ini dirangkai. Apakah itu perlu diperbaiki atau tidak? Coba kita lihat. Kaidahnya itu ada dua. Kaidahnya ini berarti kaidah penulisan imbuhan pada kata majemuk. Kata majemuk tadi sudah kakak paparkan ya, misalnya orang tua, terus ada tanggung jawab, ada tanda tangan, pokoknya ada dua kata tapi itu satu makna. Nah, ketika kata majemuk tersebut mendapatkan imbuhan hanya di awal atau hanya di akhir saja, misal seperti ini, orang tua, kan berarti orang tuanya itu hanya mendapatkan imbuhan di akhir, imbuhannya, akhirannya. Nah, ketika seperti itu hanya mendapatkan akhiran, itu tidak dirangkai. Jadi dia tetap ditulis terpisah. Orang spasi tuanya. Nya-nya itu digabung dengan tuanya itu ya. Seperti ini penulisannya. Tetapi ketika kata majemuk itu mendapatkan awalan, mendapatkan awalan dan akhiran, dia penulisannya dirangkai. Misal ini kan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu kan asal kata majemuknya kan ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu dia mendapatkan awalan terus kemudian ada akhiran an. Nah, menjadi pertanggungjawaban, mendapatkan awalan, mendapatkan akhiran itu dirangkai jadi satu. Tapi kalau dia hanya mendapatkan awalan saja atau hanya mendapatkan akhiran, penulisannya tetap dipisah. Terus kakak tambahin deh penulisan di sama ke. Itu sering juga terbalik.
di yang dipisah itu yang seperti apa, di yang dirangkai itu seperti apa. Di itu dipisah ketika dia menjadi kata depan. Biasanya di plus nama tempat. Nama tempat, keterangan tempat, keterangan waktu, biasanya itu dipisah. Tapi kalau di plus di itu kata benda, kata kerja, misalnya seperti ini, di plus kata kerja, itu penulisannya dirangkai seperti itu. Misal disapu, dipukul, itu dirangkai. Terus kemudian di sekolah, di rumah itu penulisannya dipisah seperti itu. Paham ya? Ini kaidah penulisannya. Ini yang kata majemuk. Terus kemudian ada yang tanya lagi? Sama, gimana biar ngeh? Terus kemudian, ya, penentuan judul. Penentuan judul memang harus berkali-kali bacanya. Terus ini ada bagaimana biar tahu itu salah, teks itu salah, penulisan itu salah yang tadi kakak sudah paparkan. Ketika kita tahu teorinya, ketika kita tahu kaidahnya, pasti kita tahu kalau itu salah. Ya kan? Jadi tidak ada yang instan. Ini mumpung masih waktunya masih banyak, masih ada banyak kesempatan, itu tipsnya ada salah satu jalannya adalah teman-teman memahami kaidah-kaidah penulisan, kaidah-kaidah penulisannya. Jadi insya Allah kalau sudah paham semuanya, terus kemudian dihadapkan pada teks, kan sudah tersimpan nih, kaidahnya sudah tersimpan di otak, di memori, terus kemudian ada teks, teman-teman akan langsung ada kayak semacam ada alarm. Oh, misal pertanggungjawaban itu kok ditulisnya dipisah, padahal kan itu harusnya dirangkai karena dia mendapatkan awalan dan akhiran. Itu karena teman-teman tahu kaidahnya. Nah, ketika teman-teman nggak ngeh, itu salah karena mungkin masih kurang paham atau kurang tahu dengan kaidah-kaidahnya. Jadi kakak minta atau kakak sarankan teman-teman harus memahami dulu kaidah-kaidahnya. Jadi harus paham dulu PUEB, paham-paham kata baku tidak baku, konjungsi-konjungsi, itu harus, ini konjungsi-konjungsi juga ada banyak. Nah, ketika teman-teman sudah paham itu, insya Allah, ketika ada teks, ditanyakan kesalahannya di mana, atau apakah ini salah, ataukah ini perlu diperbaiki atau tidak, teman-teman akan langsung bisa mengetahui itu. Semangat. Ada lagi yang bertanya, masih bingung bagaimana membedakan kata yang dipisah atau tidak. Misal seperti tadi, antar kalimat, kenapa kok tidak antar kalimat? Intra kalimat, kenapa kok tidak intra kalimat? Oke. Sebenarnya semua yang teman-teman tanyakan itu ada di PUEB. Kenapa antar kalimat itu dipisah, kenapa intra kalimat itu dipisah, itu sudah menjadi sebuah aturan. Benar. Mungkin habis ini, teman-teman harus download PUEB. PUEB itu ada penjelasan kenapa antar kalimat itu dipisah. Mungkin nggak ada penjelasan, tapi ada beberapa kata atau list-list partikel yang penulisannya dipisah atau harus dipisah atau harus dirangkai. Karena kalau dijelaskan di sini, waktunya sangat terbatas, jadi silahkan teman-teman langsung download PUEB di Kemendikbud. Di webnya Kemendikbud itu free, bisa di-download langsung. Nah, itu di situ salah satunya adalah antar kalimat, intra kalimat. Antar dan intra sama seperti kayak pra, pasca, itu sama. Itu ada kaidah-kaidahnya juga bagaimana cara penulisannya ada di PUEB itu penulisannya apakah harus dirangkai, apakah harus dipisah seperti itu. Kalau antar kalimat, intra kalimat itu memang sudah seharusnya dirangkai seperti itu. Terus kemudian macam-macam konjungsi. Ulangi lagi macam-macam konjungsi.
Oke, kakak ulangi yang di bagian ini saja ya. Nanti kakak kasih tahu atau teman-teman bisa cari lagi contoh-contoh yang lain. Tapi intinya hal yang perlu dipahami adalah ini. Konjungsi itu dibagi menjadi dua hal yang perlu dipahami tentang konjungsi adalah dari penulisan dan fungsinya. Kalau misal dari penulisan, itu ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi di intrakalimat. Coba. Konjungsi antar, namanya antar ya. Antar berarti kalimatnya beda. Antar kalimat. Kalimat, antar kalimat gitu ya. Biasanya berarti kalimat satu sudah selesai, titik. Nah, terus kemudian di situ ada oleh karena itu, nah itu termasuk konjungsi antar kalimat. Itu menyambung yang sebelumnya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, namun demikian, akan tetapi, koma, biasanya konjungsi antar kalimat, salah satu kaidah penggunaan tanda koma adalah untuk memisahkan konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi antar kalimat, terus kemudian ada koma, seperti itu. Terus kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misal. Nah, kalau antar itu kan tadi kalimatnya beda. Kalau intra itu satu kalimat, misal dan, atau, tetapi. Nah, ini yang menarik di sini. Tetapi itu konjungsi intra kalimat. Dia ada di dalam kalimat. Dia nakal, tetapi misal pintar seperti itu. Itu kan pertentangan ya. Terus tetapi itu konjungsi intra kalimat. Nah, antar kalimatnya itu akan tetapi. Nah, hati-hati teman-teman di sini, tetapi itu konjungsi intra kalimat. Jadi ketika tetapi itu di awal kalimat itu tidak boleh. Yang boleh itu akan tetapi. Seperti itu. Itu contoh-contohnya ada banyak sekali kalau mau di-googling, tapi yang intinya untuk teman-teman harus paham mana konjungsi antar kalimat, mana konjungsi intra kalimat. Terus kemudian selain itu, nah ini sudah kakak antarkan sampai sini, gimana caranya mencari materi, mempelajari materinya seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal cari, konjungsi antar kalimat nih, ini. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, konjungsi antar kalimat atau intra kalimatnya ada apa saja, seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami. Terus kemudian, selain dari penulisannya, antar kalimat dan intra kalimat itu, atau letak penulisan ini ya sebenarnya. Terus kemudian ada fungsinya. Untuk apa sih konjungsi itu ada di dalam? Misal tetapi itu biasanya pertentangan kan, dia nakal tetapi pintar. Nah, dia itu ada pertentangan di situ, itu salah satu fungsi dalam kalimatnya untuk menunjukkan kalimat pertentangan. Nah, terus itu nama-namanya juga ada banyak. Misal nanti jenis-jenis konjungsinya, misal terus ada konjungsi yang sebab akibat, itu konjungsi kausalitas, di situ ada tuh. Konjungsi korelatif yang tadi di soal, yang ada beberapa pasangannya, bukan itu pasangannya melainkan, baik itu pasangannya maupun, itu konjungsi korelatif. Kemudian ada konjungsi kausalitas, kemudian ada konjungsi temporal. Terus selain itu teman-teman juga harus paham mana konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk setara dan konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini nanti berkaitan dengan fungsi dalam kalimat. Seperti itu. Kalau yang setara kan ada dan, atau. Itu setara. Seperti itu. Terus ada lagi. Yang orang tua tadi sudah kakak ulang. Ya, bangsa Indonesia benar. B-nya nggak kapital. Ya, betul. Seperti itu penulisannya. Kabupaten itu kapital karena kabupaten itu nama geografi. Tadi kakak sudah tekankan kalau geografi itu diikuti nama diri, misal Kabupaten Sleman, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, pokoknya kabupaten plus nama diri. Pokoknya yang nama-nama geografi diikuti oleh nama diri itu kapital. Tapi kalau
Suku, bangsa, bahasa itu tidak, meskipun dia diikuti oleh nama diri. Nah, khusus untuk geografi, nah ini yang sering kali terbalik-balik atau bikin bingung ya. Karena mungkin teman-teman mengira, oh kabupaten kayaknya kapital, terus namanya kapital, terus kemudian oh mungkin kalau bangsa, suku itu kapital juga, seperti itu. Hati-hati. Harus benar-benar paham kaidahnya. Terus kemudian, ya suku Jawa, huruf J-nya kapital. Betul. S-nya tidak perlu kapital. Nah, ini kenapa suku, bangsa, bahasa, sukunya tidak kapital? Nah, itu merupakan ada bagian sendiri di Balai Bahasa itu yang bertugas untuk merumuskan suatu peraturan kebahasaan. Nah, itu mungkin alasannya dari sana. Tapi kalau di PUIB sebenarnya tidak ada alasannya, tapi itu suatu aturan yang menjadi kesepakatan kita bersama seperti itu. Mungkin beberapa ada alasannya, tapi untuk kapital yang ini tidak ada. Terus membedakan gagasan pokok dan kalimat utama. Oh, oke. Membedakan gagasan pokok dan kalimat utama. Perlu teman-teman pahami, kalau kalimat yang ada di, misal paragraf nih, paragraf deduktif kan berarti yang kalimat utama atau gagasan pokoknya itu ada di awal. Misal di awal, intinya itu. Kalimat itu yang tertera di dalam paragraf, yang menjadi inti, itu namanya kalimat utama. Yang langsung ditulis di situ ya. Tapi kalau gagasan itu ada di dalam kalimat utama. Jadi model atau versi singkat dari kalimat utama. Nanti setelah ini teman-teman kerjakan soal, di situ juga ada tentang kalimat utama. Jadi kalau gagasan utama atau ide pokok itu versi singkatnya dari kalimat utama. Jadi tugas teman-teman ketika ditanya gagasan utama itu harus mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, nanti berarti gagasan utamanya ada di situ. Cari yang pilihannya, intinya tentang itu, seperti itu. Bentuk ringkas atau bentuk singkat dari kalimat utama. Seperti itu. Cara downloadnya gimana? Oh, gampang. Tinggal search PUIB PDF. Nah, itu mudah di-download. Itu benar-benar dipelajari, itu salah satu kuncinya. Cara menentukan kesimpulan. Nah, cara untuk menentukan kesimpulan gimana ya? Harus paham dulu. Harus paham dengan bacaan. Dan satu lagi tadi kakak bilang harus paham dengan jenis-jenis teks. Karena ada beberapa teks yang kesimpulannya itu berupa saran. Nah, jadi biasanya, tapi yang paling penting yang selama ini kakak tahu itu biasanya kalau kesimpulan itu tidak tersurat. Maksudnya tidak terpampang atau tidak tertulis secara jelas di dalam teks tersebut. Jadi kalau kesimpulan itu biasanya hasil interpretasi, dia tersirat. Intinya di situ, intinya tentang teks itu, tapi dia biasanya tidak tertulis secara langsung. Jadi semacam interpretasi akhir, seperti itu. Kalau kesimpulan. Gagasan utama sama kalimat utama tadi sudah kakak paparkan. Terus kemudian, ya, cara downloadnya langsung PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, seperti itu. PUEB itu gampang sekali di-download. Itu salah satu yang harus dipelajari. Nah, itu PUEB benar. Perlu teman-teman tahu PUEB itu adalah gantinya EYD. Mungkin teman-teman pernah mendengar EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, itu PUEB adalah versi paling barunya dari EYD. Seperti itu. Tata-tata tulis dalam bahasa Indonesia yang terbaru, karena ejaan itu selalu berkembang dari dulu sampai sekarang.
Nah, yang terakhir, yang paling mutakhir atau yang paling mutakhir adalah yang paling awal, yang paling baru itu PUEB namanya. Oke, kalau ketinggalan live-nya mungkin nanti ada di sini ada, di aplikasi ada, di bagian video kayaknya. Masih bisa dilihat kok setelah live ini. Kak, apa bedanya PBM dan PPU dari segi cakupan bahasannya? Oh, tadi di awal Kakak sudah memaparkan mungkin tadi belum bergabung ya. Kalau PPU sama PBM memang sama-sama menggunakan teks ya biasanya, sama-sama menggunakan bacaan. Nah, kalau PPU dia lebih menggunakan logika. Dia biasanya memecahkan dengan logika, dengan berpikir. Nah, kalau PBM itu harus dipecahkan dengan teori-teori dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satunya itu tadi kaidah-kaidah penggunaan tanda baca, kaidah penggunaan penulisan kata baku tidak baku. Jadi sebenarnya PBM ini masih sangat bisa untuk diusahakan ketika teman-teman mau belajar dan mempelajari lagi tentang teori-teorinya. Karena untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka dengan bahasa Indonesia atau lebih cenderung ke kuantitatif, tidak apa-apa, kita tetap masih bisa belajar ini karena ini masih bisa dipelajari. Jadi masih bisa ada rumusnya, ada aturan-aturannya. Jadi tidak mungkin nanti kalau di pemahaman bacaan lebih susah ya, tapi pasti bisa. Kalau tadi ngikutin tips-tips dari Kakak banyak membaca seperti itu. Kalimat rumpang. Nah, ini nanti kalimat rumpang itu tergantung apa yang akan dilengkapi. Apakah itu konjungsi, apakah itu kalimat kelas yang berdasarkan kelas kata yang tadi Kakak bilang, apakah itu harus diisi oleh nomina, kata benda atau verba, kata kerja, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal kalimat rumpang, ada juga takut ini keluar, ada itu kalimat sumbang. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat sumbang. Nah, kalimat sumbang itu kalimat yang tidak nyambung atau tidak mungkin. Nah, tapi biasanya di bacaan itu tipis sekali. Harus benar-benar jeli. Misalnya seperti ini. Dari awal sudah memaparkan soal pesawat. Nah, terus tiba-tiba ada satu kalimat membahas soal helikopter. Nah, itu berarti menjadi satu kalimat yang sumbang. Nah, pesawat dengan helikopter itu kan kadang masih hubungannya masih dekat. Jadi tipis sekali. Misal gunung dengan bukit. Nah, misal dari awal sudah memaparkan soal gunung apa, terus kemudian tiba-tiba ada bukit, menjelaskan tentang bukit. Kan itu tipis, jadi banyak yang kecolongan di situ. Itu namanya kalimat sumbang. Jadi misal kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat yang lainnya, seperti itu. Nah, itu ada teman-teman yang sudah nge-share linknya. Terima kasih. Silakan di-download. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Desa iya kapital. Desa ketika diikuti oleh nama desanya itu kapital karena desa termasuk geografi. Tapi ketika di suatu teks hanya desa saja itu tidak kapital. Nah, jeruk Bali itu sudah termasuk ke dalam nama jenis, dia tidak perlu kapital. Udah ada yang share di atas nih. Ada tuh PUEB PDF. Nah, kalau enggak gampang kok dicari. Ini ada yang tanya kalimat idiomatis. Kalimat idiom, mungkin idiom itu kalimat yang dia bukan menggunakan arti idiom kan, kalau dalam bahasa Inggris kan idiom ya.
dia kayak semacam metafora. Jadi ada yang misalnya ada apa namanya itu, ungkapan-ungkapan ya, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang misal seperti contohnya meja hijau. Meja hijau itu kan tidak berarti meja berwarna hijau, tapi meja hijau itu berarti pengadilan. Nah, itu idiom. Salah satu ungkapan-ungkapan mengemukakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu mirip-mirip dengan metafor, kira itu. Suku, bangsa, bahasa. Iya, suku, bangsa, bahasa tidak kapital. Ada lagi hari, tahun, itu juga tidak perlu kapital. Misal bulan Januari. Nah, itu tidak perlu. Zaman juga tidak perlu. Kalau menurut kakak, ada lebih banyak yang tidak pakai kapital daripada yang pakai. Kalau yang pakai itu, yang pasti yang geografi sih, itu yang harus diingat-ingat. Tapi tetap harus dicek. Silakan dicek di PUEB, dipelajari sendiri. Nanti kalau ada yang bingung atau ada yang kurang paham tentang penjelasannya, karena di situ bahasanya juga sebenarnya mudah dipahami, tapi mungkin ketika ada teman-teman yang masih kurang paham, nanti boleh ditanyakan di grup. Nanti insya Allah kakak bantu di situ. Wilayah apa dulu nih? Wilayah kalau dia geografi, terus diikuti nama, dia kapital. Kalimat bermakna ganda. Oh, kalimat bermakna ganda itu yang ambigu. Jadi, ambigu itu kan maknanya ganda. Seperti itu. Jadi dia mengemukakan apa, tapi artinya apa. Atau bisa jadi, sebentar, ada contohnya sebenarnya. Kalau kalimat bermakna ganda. Nah, kalau teman-teman lihat salah satu dari ke-13 kaidah penggunaan kata koma, 13 kaidah penggunaan tanda koma. Di situ ada salah satu kaidahnya, koma itu digunakan untuk memisahkan kata supaya kata itu tidak ambigu. Atau mungkin kalimat itu tidak ambigu, maaf. Untuk memisahkan. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek di situ. Ada salah satu kaidahnya itu. Jadi nanti ada contohnya juga kalimat yang ambigu di situ. Atau kalimat bermakna ganda. Seperti itu. Nah, ini yang muncul ambiguitas, betul. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Biasanya itu ya, ngobrol-ngobrol soal kaidahnya. Itu yang tadi yang kakak bahas adalah kaidah yang paling berat. Jadi paling banyak lah, nggak paling berat sih sebenarnya, paling banyak 13 tadi kalimat, dan itu yang paling sering muncul karena mungkin ada banyak ya. Jadi si pembuat soalnya itu bebas. Tapi ketika teman-teman sudah paham ke-13-nya itu tidak akan menjadi masalah. Kalimat yang perlu diingat itu penulisan huruf kapital sama tadi penggunaan koma. Itu yang paling banyak, ada 13 kaidah. 13 masing-masing 13 kaidah, tapi selebihnya tidak terlalu banyak, paling hanya 5 atau 3, misal penggunaan huruf miring gitu-gitu, itu tidak sebanyak penggunaan huruf kapital. Iya, seperti itu. Wilayah. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Cara agar tidak keliru gimana ya? Saya kalau TO selalu keliru padahal tahu jawabannya. Biasanya lucu kalau bahasa Indonesia. Kalau dikoreksi malah jadi bingung. Malah jadi ganti jawaban, malah jadi salah, seperti itu ya. Itu karena teman-teman memahaminya setengah-setengah. Nah, ketika teman-teman udah paham, insya Allah mantap. Seperti itu. Jadi itu salah satu tips untuk meminimalisasi kekeliruan.
Nah, itu. Harus benar-benar paham kaidah-kaidahnya. Nah, kalau setengah-setengah kan bingung ya, pemahamannya setengah-setengah, jadi bingung. Tapi kalau udah paham, nah udah jelas pasti. Karena ini bagian yang pasti, bagian yang bisa dihafalkan. Nah, itu. Tapi kalau misal mungkin itu banyak terjadi di kasus pemahaman bacaan ya kali ya. Yang kadang awalnya jawabannya apa, terus kemudian dikoreksi lagi malah jadi salah, seperti itu. Mungkin cukup sekian, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi. Tadi pesan Kakak, karena waktunya masih lumayan banyak ke UTBK, jadi tadi ada bagian yang tulisan itu, tentang PUEB dan kata baku, tidak baku, dan lain-lainnya, konjungsi yang masih bisa dipelajari dan dihafalkan, tanpa harus tebak-tebakan menghitung kancing baju atau menghitung menggunakan jari. Itu suatu yang masih bisa dilatih lagi, bisa dihafalkan rumusnya, suatu yang pasti. Insya Allah masih bisa diusahakan. Apalagi waktunya masih banyak, masih ada waktu juga untuk memahami bacaan yang tadi di bagian pemahaman bacaan selain di tulisan. Nah. Terus tadi pesan Kakak download PUEB, sering-sering buka kamus kbbi.kemendikbud di situ. Di situ juga ada thesaurus. Thesaurus itu untuk sinonim atau persamaan kata. Biasanya juga ada pertanyaan persamaan kata. Di situ sudah ada thesaurusnya. Thesaurus Kemendikbud, thesaurus dan KBBI sama PUEB. Itu udah senjata banget menyelesaikan permasalahan tentang soal bahasa Indonesia. Oke, sekian pemaparan dari Kakak. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman bisa tanya di grup di Widya Edu ini. Kan sudah masuk grup di super kelas ini kan, kelas yang UTBK itu. Silahkan kalau ada sudah belajar terus masih bingung, silahkan bertanya. Boleh banget, nanti insya Allah Kakak bantu. Kalau tetap semangat, tetap berusaha, karena tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa diusahakan, semuanya bisa diperjuangkan. Jadi harus terus semangat. Terus Kakak mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata atau salah-salah materi mungkin atau salah-salah menjawab nanti. Kak Jo manusia banyak salahnya. Yang pasti, satu hal yang pasti itu ada di PUEB. Nanti kalau misal ada Kakak keliru, mungkin di PUEB bisa membenarkan, karena Kakak juga belajar dari PUEB, seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman ada yang bingung, nanti bisa bertanya tentang PUEB, bisa bertanya di grup, nanti Kakak bantu. Cara memahami yang lebih sederhana, seperti itu ya. Sekian dari Kakak. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat.